Gila, kontrolnya bagus banget. Dari tadi ke arah mulu, ujung-ujung. Presisi banget, gila nih raket. Halo teman-teman tenis, kembali lagi bersama gue Stefan Wan di YouTube channelnya Footprints Tennis nih. Dan pada hari ini kita sudah berada di Anwa Racket Club ya teman-teman. Kalau biasanya kita biasa di Anwa Sport Club, hari ini kita spesial banget di Anwa Racket Club, yaitu the biggest racket club di Jakarta. Wah, ini seneng banget karena toko Footprints Tennis yang di Anwa juga sudah buka ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau latihan di Anwa, sekalian mau nyenarin di Anwa, sekarang udah bisa ya teman-teman. Dan hari ini sangat spesial banget teman-teman, karena hari ini gue mau bahas satu raket yang spesial banget dari Yonex ya, yaitu Yonex Percept yang terbaru ya. Pada bulan Agustus ini Yonex merilis Percept warna baru, dan warna baru ini kita sebut dengan official name-nya itu Yonex Percept Midnight Blue teman-teman. Wah, ini sekali ngeliat kayaknya orang-orang udah pada naksir ya kayaknya, karena kalau sebelumnya warna olive green, hijau itu agak bosen ya, karena dan terlalu feminim, hijaunya terlalu terang gitu kalau menurut gue. Tapi kalau ini gue melihat ini warnanya, wah, ini maskulinnya dapet ya, elegannya dapet, dan warnanya tuh kesannya unik banget ya. Dan nanti kita akan bahas detail di segmen selanjutnya. Oke, mau tahu review lengkapnya seperti apa? Langsung ya teman-teman. Ayo kita bahas. Oke, sekarang kita bahas dari segi desainnya ya teman-teman. Kalau dari warna officialnya itu sebutannya Midnight Navy ya. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu navy banget seperti yang kalian pikirkan teman-teman. Ini lebih ke warna ungu ya. Ada warna coral pinknya. Ini cakep banget sih, karena perpaduan warna ungu dan coral pink tuh sesuatu yang rasanya manis gitu ya. Nggak terlalu maskulin banget, tapi masih dapat manisnya gitu. Dan warnanya itu juga lebih gelap dari yang sebelumnya, yaitu karena mungkin juga Yonex ini mau mengedepankan market dari kaum cowok ya mungkin ya. Karena kalau sebelumnya olive green itu mungkin terlalu terang bagi cowok-cowok, mungkin kayak kurang jantan gitu, kurang maskulin gitu. Nah, sekarang ini Yonex sudah menjawab dari teman-teman semua, karena ini bener-bener raketnya ini cakep banget ya. Ya, ungunya tuh elegan, perpaduan navy, ungu, dan juga coral pinknya ini membuat seolah-olah raket ini tuh layak menjadi raket papan atas gitu teman-teman. Nah, ini yang sebenarnya gue impikan dari dulu, karena sebenarnya gue dari dulu punya raket yaitu Vicor Pro ya, edisi yang sebelumnya itu kan warnanya rada gelap, hijau hitam yang gelap gitu. Nah, tapi ketika keluar Percept yang baru, warnanya kok kayak ini kayak warna cewek banget gitu. Nah, sekarang akhirnya Yonex merilis warna yang cowok banget nih ya. Jadi ini mungkin menjadi salah satu warna terbaik dari Yonex Percept. Nah, sekarang kita bahas dari segi teknologi. Tidak lain juga teknologi yang dibawa itu selalu isometrik ya teman-teman. Isometrik itu artinya apa? Segi 8 ya. Jadi kalau kalian lihat ovalnya Yonex itu nggak terlalu oval ya, tapi dia lebih ke segi 8 nih ya, lebih kaku gitu. Tapi jangan salah, teknologi ini sudah dipatenkan Yonex untuk meningkatkan sweet spot sebesar 7% gitu. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman mungkin bolanya mengenai samping-samping sini. Nah, itu bisa dimaafkan, bisa dibantu oleh teknologi isometrik ini ya teman-teman. Nah, yang kedua, dia juga udah materialnya tuh sama ya seperti yang sebelumnya. Ini jadi sebenarnya speknya tuh sama persis sama yang olive green. Nah, ini mungkin yang udah ada di sebelumnya itu HM Graphite dan 2G6 Flex Force ya. Kenapa Flex Force? Karena karakteristik raket Percept ini adalah control, which is butuh fleksibilitas yang agak tinggi gitu. That's why 2G6 Flex Force ini membantu getaran supaya lebih terkontrol, dan walaupun dia flex tapi tetap masih bisa nyaman di tangan gitu teman-teman. Dan tentunya dia juga ada servo filter yang membantu untuk mengurangi getaran teman-teman. Dan yang udah pasti ini made in Japan ya teman-teman. Jadi Yonex sudah nggak diragukan lagi. Karakteristiknya itu ya top tiernya adalah made in Japan. Gue bener-bener nggak sabar buat coba raket ini dan sharing ke kalian gimana insight-nya. Yuk langsung aja, gue mau main sekarang.
Pukulan pertama tentunya forehand dong. Kesan pertama yang gue rasain adalah raket ini sangat membuat bola kita tuh jadi jinak ya teman-teman. Jadi dalam arti tuh mudah banget buat dikontrol gitu. Beberapa kali gue coba pukul kenceng, bolanya itu tetap masuk dan nggak jadi out. Impact-nya juga nyaman banget ya. Jadi pada saat contact point tuh impact-nya nyaman karena fleksibilitasnya tuh membuat stiffness raket ini tuh lebih enak buat digunakan gitu. Jadi lebih arm friendly ya teman-teman. Berikutnya di backhand, gue merasa untuk ngarahin bola jadi lebih mudah. Karena biasanya cukup sulit ya untuk ngarahin di backhand, tapi gue merasa dengan raket ini untuk memanuver di backhand jadi lebih mudah. Namun ada satu yang kurang teman-teman, yaitu powernya. Yes, karena raket ini raket kontrol, jadi sudah sewajarnya ya teman-teman agak kurang powernya. Nah, dipakai slice sebenarnya juga stabil dan memberikan backspin yang besar, cuman harus lebih membiasakan diri sama powernya teman-teman. Kalau kita mau nilai kenyamanan, salah satunya tuh dari volley. Gue merasa getaran pada saat volley itu tergolong nyaman karena terbantu dari sweet spot yang isometric ya. Dia 7% sweet spot lebih besar dibandingkan raket lain. Dan ada teknologi 2G6 Flex Force-nya yang membuat raket ini tuh lebih arm friendly. Jadi mudah banget arahin bola pakai Yonex Percept ini. Terakhir kita coba latihan servis. Awal-awal sempat nggak biasa ya servisnya karena powernya tuh agak kurang ya. Tapi once udah dapat feel-nya, servis ini bisa lebih konsisten dan terkontrol teman-teman. Jadi sebenarnya strength dari raket ini bukan di servis yang mematikan, tapi lebih ke servis yang konsisten dan lebih main aman. Saatnya main game. Setelah latihan gue mencoba mempraktekkan beberapa strategi untuk main game ya teman-teman. Yang bikin gue kaget adalah banyak bola-bola yang tadinya gue merasa bakal out, tapi nggak jadi out. Nah, ini juga karena dibantu oleh kontrolnya yang luar biasa bagus ya teman-teman. Yonex Percept ini memang raket yang benar-benar kontrol banget. Gila, kontrolnya bagus banget dari tadi ke arah mulu ujung-ujung. Presisi banget gila nih raket. Lumayan, di sini gue dapat beberapa winner cantik nih dari raket ini. Overall gue puas banget sama Yonex Percept terbaru ini. Oke teman-teman, gue udah basah kuyup nih. Dan barusan aja gue abis latihan dan main game sama pelatih gue untuk nyobain raket Yonex Percept terbaru ini. Nah teman-teman, seperti karakter pada umumnya ya, Percept sendiri merupakan karakter itu kontrol. Jadi raket ini tuh benar-benar memberikan kesan kontrol yang luar biasa teman-teman. Kontrol tuh artinya apa? Kontrol artinya kita bisa mukul secara presisi. Kita bisa arahin sesuai dengan kemauan kita. Dan bola kita itu jinak ya, ibaratnya nggak liar. Dan nggak gampang out ya teman-teman. Dan ini gue merasakan ini valid banget di raket Yonex Percept ini ya. Tentunya ini sebenarnya sama seperti Yonex Percept yang sebelumnya, tapi cuman beda warna. Cuman entah kenapa karena ini beda warna ya, gue merasa lebih pede pakai warna yang ini teman-teman. Karena mungkin sesuai dengan selera juga ya, selera gue ini gue lebih suka warna yang ini teman-teman. Jadi mungkin ini membantu sugesti kita juga buat bermain lebih baik gitu. Nggak tahu kalau teman-teman gimana? Coba komen ya di bawah. Teman-teman tadi lihat sendiri di highlight yang gue udah main, gue itu sebenarnya nggak terlalu bermain agresif. Tapi ketika gue mencoba counter dengan defense gue ini memberikan bola seadanya, tapi ternyata bisa tepat sasaran dan ujung-ujung. Jadi in resultnya musuh gue atau lawan gue itu nggak bisa balikin bola dengan benar gitu. Nah, jadi strength-nya memang dari raket ini adalah
kontrol presisi yang luar biasa teman-teman. Bolanya jinak. Tapi ada satu kekurangannya teman-teman. Karena ini raket yang kontrol banget, gue merasa agak capek pakai raket ini gitu. Bisa dibilang ini lebih capek dari biasanya gitu. Tapi yang memang itu sebenarnya trade off-nya sih ya teman-teman. Memang di dunia ini nggak ada raket yang sempurna. Pasti ketika ada strength di satu titik, pasti ada trade off-nya ya. Seperti ini strength-nya dikontrol, pasti power-nya kurang. In result, kitanya tuh juga lebih capek pakainya. Tapi ya, kembali lagi ya teman-teman, tentunya dengan terus membiasakan diri pakai raket ini, ketika kita cocok, tentunya kita akan mulai terbiasa memakai raket ini. Jadi nggak terlalu capek juga. Kembali lagi ke teman-teman ya, feel-nya suka atau nggak. Kalau menurut gue, karena dulu gue pakai V-Core Pro, which is yang satu karakter, satu family dari ini, dan cuma ganti nama ke Percept, gue sendiri merasa ini cocok banget sama karakteristik main gue, gitu. Dan gue mungkin bisa kombinasikan sendiri dengan Yonex E-Zone yang biasa gue pakai teman-teman. Nah, biasa sekarang gue memakai Yonex E-Zone 100 ini. Dan ini gue cobain Yonex Percept 100 ya, sesuai dengan spek gue, yaitu 100-300. Nah, jadi ini juga bisa jadi kombinasi ya bagi teman-teman yang suka E-Zone maupun Percept. Jadi contohnya ketika kita baru mulai awal-awal, kita boleh pakai Yonex Percept ini teman-teman. Yonex Percept ini di awal-awal supaya kita dapat pukulan yang lebih agresif. Tapi ketika kita udah mulai capek, kita mungkin boleh ganti ke Yonex E-Zone karena kita lebih butuh power karena stamina kita udah drop gitu. Nah, jadi ini merupakan kombinasi duo Yonex yang paling ideal menurut gua kalau misalnya teman-teman menginginkan keduanya, yaitu power dan juga control. Jadi untuk menjawab teman-teman semua, jadi raket ini cocok buat siapa sih sebenarnya? Nah, jadi raket ini gue rekomendasikan bagi teman-teman yang menginginkan kontrol atau presisi yang maksimal ya. Jadi kalau teman-teman mainnya mau arahin ke kiri kanan, drop shot ya. Nah, ini teman-teman udah paling bener pilih Yonex Percept ini. Tapi kalau teman-teman masih memilih power, tentunya E-Zone ya teman-teman. Nah, ada satu lagi line up dari Yonex, yaitu V-Core, yaitu lebih ngespin. Nah, kembali lagi, tergantung ke karakteristik dari teman-teman semua. Teman-teman butuhnya di mana. Tapi, kalau misalnya tadi yang gue bilang, kalau misalnya teman-teman mau keduanya, teman-teman bisa kombinasikan antara Yonex Percept dan Yonex E-Zone. Nah, bagi teman-teman yang nanya, raket ini udah rilis belum sih? Udah dijual belum sih? Nah, ini kita kasih bocoran ya teman-teman. Raket ini akan rilis tanggal 5 September 2025 di Footprints Tennis. Jadi, bagi teman-teman yang gak mau ketinggalan, tentu teman-teman harus buruan tanggal 5 September ke Footprints Tennis buat dapetin Yonex Percept Midnight Navy ini. Dan kabar baiknya, Footprints Tennis cabang kedua sudah buka di Anwa Racket Club, teman-teman. Jadi, lebih fleksibel ya bagi teman-teman yang lebih dekat ke Green Lake, bisa di Green Lake. Bagi teman-teman yang sambil main di Anwa, bisa langsung ke Anwa Racket Club. Nah, jadi Yonex Percept ini akan rilis 5 September, teman-teman ingat ya, 5 September di seluruh cabang Footprints Tennis.